Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin wa yang kami muliakan kami ini kita ya Pak Ustaz Al-Guru Ibu Jadi yang terakhir kita Allah Ibu Al-Hadir Al-Hadir Jemaah setelah Rahmana yang dimuliakan Allah setelah intinya kita adakan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehat, iman dan Islam. Salam dan salam semoga kita adakan kami dengan kita di Ustaz Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Jika kita ingin akan zaman ini, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbal Alamin, terhadap majelis kita mengatakan majelis kita akan sampai pada kita saya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatas salam tahiyatan ahlal jinan. Salamun qawlan min rabbir rahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Liridaillahi ta'ala ala haziniyah at-ta'lim wa tazkir al-fatihah. Bismillah min syaitan rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Waliridai sayyidina wa maulana rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-fatihah. A'udzubillahi min syaitan rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Waliridai sayyidina Malaikat Jibril alaihissalam kafatil malaikat al-asrah kafatan amatan jami'il malaikat fil alamin. Al-fatihah. Hadrati jami'i waliridai jami'il anbiya wal mursalin jami'il awliya wasyuhada was-salihin jami'ul awliya at-tis'ah fi Indonesia jami' awliya fil alamin arba'al aqtab sultan awliya wa khalifatullah fi akhir zaman sayyidina Imam Mahdi radhiyallahu anhu wa jami' juyusi Allahumma ya ahad salli ala sayyidina Ahmad Allahumma ya ahad salli ala sayyidina Muhammad Allahumma ya ahad salli ala khalifatika al-Mahdi ya ahad hadrati sultan awliya al-qutub ar-rabbani al-ghasr al-ghasr akram Syekh Muhyiddin Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani al-Baghdadi Jamil arwahi abaina wa ummahatina usratina jami'i jaddina wa jaddatina jami' ammina wa ammatina jami' asatizina jami' asatizatina thumma jami' masyihi wa masyikhana wa jami' mursyidina jami'i kafatan amatan jami' arwah jasad sa'imin dan sa'imat musalla nurul amanah wa ila jami' anfusina wa arwahina wa ajsadina kulliha jami'i usratina. Al-Fatihah. Bismillah min syaitan alhamdulillah rabbil alamin. Thumma ila hadrati musannif mu'alliful kitab waliyullah awliya Allah Syekh Ibnu Adil Sekandri wa Syekh As-Salim Bahri mutarjamatu al-Fatihah. Alhamdulillah min syaitan alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah
Salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah wa syukurillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wa halawatul iman wa lazzatul ibadah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita telah memasuki hari ke-25 hari ini. Selamat juga bagi yang beriktikaf tadi malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan malam tersebut kita mendapat bagian masing-masing, karena beribadah pada malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Dan kita bisa memperbaiki amal ibadah kita, amal soleh kita, untuk bekal kita menghadap Allah. Dan kita juga dipanjangkan Allah umur yang berkah. Tahun yang akan datang kita berjumpa kembali. Sementara Abah Hendri juga sebelum Ramadan mendapatkan hadiah musibah dari Allah Ta'ala. Ibunda tercinta sudah dipanggil Allah Ta'ala. Sakit 5 tahun 2020, pasnya 2 bulan. Masuk 15 hari sekarang ini. Ya kita itulah. Jamaah sekalian, menurut Allah Ta'ala, kita masuk ke pasal 34 dari kitab Al-Hikam, hikmah-hikmah seorang wali besar, yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Alhamdulillah. Beliau mengatakan, min alamatin nujhi fin nihayati ar-ruju' ila Allah fil bidayat. Alhamdulillah. Suatu tanda akan lulusnya seseorang pada akhir perjuangannya jika selalu bertawakal. Iya, dingin ya, kipas. Dari malam tadi, Pak. Suatu tanda akan lulusnya seorang pada akhir perjuangannya jika selalu bertawakal, menyerah kepada Allah sejak mulai perjuangannya. Yaitu seorang arif billah yang sudah mengenal Allah, bermakrifat kepada Allah. Siapa yang menyangka bahwa ia akan dapat sampai kepada Allah. Sampai di sini maksudnya tauhidnya itu sampai. Syahadat dan tauhidnya itu sampai kepada Allah, diterima Allah. Coba asing sini mati kan. Nah ya. Seorang arif billah berkata, siapa yang menyangka bahwa ia akan dapat sampai kepada Allah dengan perantaraan sesuatu selain Allah, pasti akan putus karenanya. Dan siapa dalam ibadahnya bersandar pada kekuatan dirinya, diserahkan oleh Allah kepada kekuatan dirinya, yakni hanya sampai di situ saja, dan tidak dapat mencapai kebahagiaan bagian yang hanya dapat dicapai dengan tawakal, menyandarkan diri kepada Allah. Nah, di sini jabarannya lumayan agak dalam ya. Jadi kita beribadah itu dalam ilmu tasawuf tidak boleh ada unsur nafsu. Beribadah itu mesti dengan ridho Allah. Tapi kan Ustadz, nafsu itu kan kalau tidak kata nafsu, manusia kata keinginan. Bahaya. Intinya nafsu itu untuk yang positif, walaupun nilai positif itu masuk wilayah nafsu mutmainnah. Kalau ibadah kita nafsui, ujung-ujungnya jadi seperti iblis. Iblis tuh kalau tandingan ibadah kalah kita, Pak.
Kalah. Langit 1, langit 2 sampai langit ke-7, iblis itu ribuan tahun ibadah sampai menjadi pemimpin malaikat di sorga. Tapi apa yang terjadi? Dia sombong, ngandalkan amal ibadah, merasa lebih senior, gengsi nak sujud Nabi Adam, padahal terhijab dengan amal ibadahnya, dengan ilmunya. Saya kan lebih pintar, lebih senior, apalagi ini belajar ilmu Allah itu. Makanya sampai ke malam tadi di sekolah Profesor Muhajirin, walaupun profesor, saya tak salut dengan siapapun, walaupun profesor doktor, kalau masih ada tinggi hati. Allah tuh melihat ke isi hati sama perbuatan. Contoh di majelis ini, jadi gelas kosong, walaupun umur kita sudah lebih senior, walaupun yang nyampe masih muda. Makanya ada ungkapan, kalau duduk di majelisnya ulama Allah, jaga lisan. Ini anak alhamdulillah sore nanti diundang. Sebelumnya belum ada takdir Tuhan. Buka bersama dengan Habib Rizik Syihab sama UAS. UAS asli bukan UAS Palembang, kawan aku tuh kan. Kalau dengan UAS 10 kali ketemu Palembang sini. Di akad 66 itu. Undangan khusus, enggak tahu ngapo. Aku enggak ngerti juga itu gawe Tuhan. Padahal dulu banyak kesempatan bertemu dengan beliau itu kan. Jamaah sekalian dengan Allah Ta'ala, jadi beribadah dengan kita bertawakal. Sudah akunya Allah. Termasuk dalam sholat ada 3 aku ruh jasad, aku ruh nyawa, ruhnya Rasulullah yang ditiupkan dari Allah ke dalam diri kita Adam ini. Ada akunya Allah, tapi bukan kita Allah. Maksudnya itu sudah seluruhnya itu zatullah, sifatullah, wujud sudah digerakkan Allah. Kenapa selama ini kita sholat suka ngeblank? Karena masih duduk di jasad. Kalau duduk di syariat makomnya masih usolli, itu gawe jasad. Tapi dalam fikih tetap menyesuaikan. Kalau anak jadi imam pakai usolli, kalau sholat tidak usolli lagi. Usolli itu sengaja berniat sholat. Yang namanya niat itu betul Muhammadiyah tuh, nggak ada huruf, nggak ada suara. Misalnya saya berniat nawaitu an adhaba ila suq saku, nak pergi ke pasar saku, apa tidak pasti dilapaskan? Udah kan itu. Makanya kalau duduk di makos syariat tarekat hakikat masih pakai bacaan. Kalau sudah duduk makomnya makom ma'rifat, dia nggak udah bacaan lagi. Karena apa? Dia sudah nyebut namanya dewek, dia ngingat namanya dewek, dia. Nah itu jamaah sekalian kan Allah Ta'ala. Jadi kita hidup ini la haula wala quwata illa billah. Hidup ini wayang kita di dunia, panggung sadiwara, jangan nur kendak diri. Seluruhnya sudah diatur oleh Allah, garis kehidupan kita. Ini miskin, ini berduit, ini mati umur sekian. Makanya hidup di dunia ini walaupun sebentar harus berkualitas. Makanya Abah Hendrik Kusnadi paling seneng nih baca biografi orang-orang sukses. Mereka tuh punya mutu filsafat hidup. Contoh pendiri Gontor, B.J. Habibie, banyak tokoh-tokoh terkenal itu. Yang paling salah satu yang terkesan itu masalah dakwah. Pendiri Ikhwan Muslimin Syekh Hasan Al-Banna yang mati dibom oleh orang Yahudi. As-Syahid Syekh Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwan Muslimin di Mesir itu, mengatakan inna min wajibatid dakwah aksar minal awqat. Sesungguhnya kewajiban kita mengajak orang berdakwah ke jalan Allah agar kembali kepada Allah lebih banyak dari waktu yang tersedia. Masya Allah, merenung, merinding anak baca ini. Perkataan seperti ini tidak akan lahir dari lisan seseorang yang hidupnya berleha-leha. Jadi hidup ini perjuangan. Ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanada napul ukba lima yatakasal. Itu kami di Gontor diajarkan tuh. Berjihadlah dan janganlah malas, apalagi masih muda. Jangan sampai menjadi orang yang lalai, pemalas. Sesungguhnya akhir dari penyesalan itu bagi orang yang malas. Rokok nak lemak je samsu, makan nak bidang patin, tapi malas hidup ya gimana? Mana? Memangnya duitnya pak di langit.
Makanya ada dalam Al-Hikam ini, jika takdir Allah jatuh, makom dikasbi perlu nyari kulukilin, nyari rezeki mata pencarian, jangan cak-cak wali nyogok di rumah, itu bisikan nafsu. Kalau kita masuk ke tarekat sudah tahu membedakan mana bisikan hawa nafsu, makanya perlu guru mursyid itu. Jangan dikira petunjuk galau, beda. Ada bisikan nafsu, ada bisikan malaikat, ada bisikan Allah, ada hawa nafsu, malaikat, ada bisikan setan. Alhamdulillah Abah Hendri bisa membedakan ayat nafsu. Kalau anak sekarang makom minta jerit, makom menjerit. Begawingan Allah nyogok di rumah, dewek ke rumah, aku tak begawi lagi, bukan iya. Ada murid kita, salah satu jamaah kita, bah, aku malam tahajud, cai dapat petunjuk. Apa dia? Aku di sekongkon, cai dalam ada bisian. Di kongkon aku nurut seperti abah, menyogok di rumah. Bini kan dokter. Jago nafsu itu bukan dari belis. Kaget nyala kaku guru kau juga. Kau saro. Jangan nurut dengan guru. Kalau duduk murid tetap murid. Sekarang alhamdulillah bagawi dia dah. Jadi sopir berubet. Nah itu kan jago. Padahal kau tak malu makan gaji bini jago kan. Bini kau dokter jago. Yang tetas bebe lain, beda kelas kan. Ada saatnya. Sebaiknya jatuh makom takdirnya oleh Allah untuk duduk di makom tajrid. Tidak kulukilirnya rezeki. Allah hantar ke dewi rezeki. Dikatakan bodoh juga masih ini. Masih kulukilir, tapi kita ini jalan tengah. Bagaimana cara memahami jalan tengah? Selama kita masih hidup di alam dunia, alam syariat, perlu ikhtiar. Ya doa itu ikhtiar juga. Aku nih kata mendukun, betul aku dukun tanda kutip, duduk tapi tekun banyak jikir. Ya. Jangan dukun pakai menyan itu. Nah, beda kiai dengan nenek. Yakni setengah dari tanda yang menunjukkan kejayaan seorang salik. Salik itu orang suluk, orang sedang berjalan menuju Allah. Mencapai tujuannya di akhir pendakian. Kenapa dibilang mendaki? Kita mendaki gunung makrifat. Syariat mendaki, berat mendaki itu harus ada penuntun, ada pawang jalannya. Banyak, ada harimau, ada apa, macam-macam. Kalau udah istiqomah bisa nyampak ke jurang. Siapa penuntunnya? Itulah mursyid. Ya, nyari mursyid jangan sembarang mursyid. Mursyid cuma teori, makomnya masih rendah pula. Yang namanya penunjuk jalan ya sudah kawakan lah bolak-balik, sudah naik turun gunung ya. Nah lah biasa. Mencapai tujuan di akhir pendakiannya, maka ia kembali pada Allah dengan bertawakal dan memohon pertolongan pada permulaan. Jadi kembali ke awal lagi. Setinggi-tinggi makom seperti Rasulullah, walaupun sudah naik ke mustawa menerima perintah sholat 5 waktu, tetap duduk di syariat. Ini dah di awang-awang terus. Aku tak perlu, aku kan sudah marifat, tak perlu sholat lagi 5 waktu. Itu tertipu. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya juga mengatakan al-mustaghribun, kelompok orang-orang yang tertipu. Orang sufi tertipu dengan kesufiannya, merasa tahu galau, merasa suci, merendahkan orang awam, orang syariat. Dia kan masih kulit, makan sabut kelapa, aku inilah sudah jadi minyak. Sombong, hati-hati. Ahli ibadah tertipu dengan ibadahnya. Rasanya aku nih tak banyak pahala aku nih. Ingatlah tiap tahun aku nih umroh. Tahu deh sholat di Masjidil Haram sekian ribu. Hati-hati. Tertipu ibadah. Cendekiawan tertipu dengan kecendekiawan intelektualnya. Sibuk berdebat. Agama cuma jadi bahan perdebatan di kampus, di seminar, dibuat kitab. Imam Ghazali tuh baca bikin cak itu, ngalami galau rektor dulu tuh. Lama-lama tak galak lagi. Ya Abah Hendri juga cak itu hobi berdebat. Aku sekarang ini aku selesai ngelihat sendiri, tak galak lagi berdebat. Tonton be galak berdebat nih, masalah mau aku dulu itu. Kenapa? Bertengger setan di hati kita nih. Saya kan hebat, mulai nepuk dado itu menang debat. Makanya debat itu dalam Islam, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Memang ada mujadalah itu seperti tapi dengan ilmu, dengan adab.
Tetapi ada dari perselisihan itu para ulama mengatakan, ulama fikih, al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perdebatan perselisihan itu lebih disukai. Ada seorang ustadz senior kita berdebat dengan ulama ustadz muda. Ketok kita nak jadi wasit lah, dia salah kayak sudahlah, jangan susah nih nasihat orang pintar, mak aku nasihat orang bodoh, orang buyan be lah, buyan be. Nah, jadi kita itu hanya bergantung hanya pada Allah, bukan dengan kekuatan keupayaan diri, sebaliknya melihat ia semata-mata seluruhnya anugerah padanya. Termasuk jangan sombong, kita dinja Allah karomah, doa ke uang kabul, bolehlah aku nih lah kabul mustajab doa aku. Ingat zaman Nabi Musa ada apa? Bahlam. Nah itu kabul doanya. Tetapi apa? Hampir jadi nabi itu. Bahlam. Bahlam nggak salah. Doanya kabul nian. Tetapi tertipu minta pujian orang. Kalau mendoa aku kalau ditunjuk duit. Alhamdulillah anak dari sekarang dari guru mursyid kami disumpah ke kami kalau doa ke orang, kalau meruqyah orang haram pasang tarif. Apalagi dakwah. Ada Pak, kawan saya itu ruqyah pasang tarif. Walaupun ini hadisnya, tak tahu ketemu di mana itu dalilnya itu kan. Memang viral loh yang 3 tahun sudah itu hilang. Uang ini kan sampai mati dikenang uang, itu caranya dak. Bahlam ini zaman Nabi Musa. Apa tertipu akhirnya matinya tidak terhormat. Jadi apa? Jadi anjing ya, adalah monyet apa? Lidah menjulur mana? Nah itu. Hati-hati. Di sini turun ayat wala tastaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Janganlah engkau memperjualbelikan ayat Allah dengan harga yang murah. Itu, hati-hati. Jadi kita itu Pak, segala sesuatu itu bergantung pada Allah, anugerah. Syukuri kita baca sholat subuh, bisa puasa, bisa itikaf, bukan karena kehebatan diri kita. Termasuk ujian. Hendy kemarin sedih, ala kadarnya Rasul lagi sedih, tapi bercampur bahagia. Ilmu Islam yang dipelajari baca, aku kena ya menuntun umat sampai beliau husnul khotimah, senyum matinya, masya Allah, bersinar pas dimandi ke putih kuning. Berarti tidak salah dah apa yang kami ajar ke selama ini, terbukti dengan umat kandung sendiri. Malu malah, nah kaget balik Palembang aku nak ngenek, nak jadi kenek yang sudah pengalaman ngurus jenazah. Selama ini teori, karena agak goyang orang tua tinggal itu ujian ya kan, kalau ayah kan hanya bapakku kan ketip di dusun tau deh, kalau ketip di dusun kan ngawin kuang bae segala gawe orang mati ketip, kalau ketip tidak lihai kalau sudah ngoyak kengkap serak. Kalau anak kan belum pernah praktek teori segudang. Apa dia ujian ya nang adikku yang cewek kan, aku kan anak tua 3 lanang 3 betina 6 beradik, ada adik cewek gosok. Aku marahi, ngapa pakai sarung tangan? Aku ingat kita kecil dulu, mak kita ngelok burit kita, kotor kita pernah pakai sarung. Udah lepas sarung tangan. Takutan kalau adekku. Malum lah adekku tak ngerti ilmu agama kan. Pakai sarung tangan yang untuk dokter tuh nah. Tak usah, enggak. Lebih abdah pakai tangan biasa. Orang tua kita dewe, umak kita dewe. Ngapa tak pakai sarung tangan? Reging berarti. Enggak, tahu reging tuh. Jijik orang tua dewe. Aku marahi adik-adekku. Malah yang lucu tuh jaya nang wuduk nang. Ngebeng kalau lengan kalau ilmu aku hilang. Malah anak yang wuduk makonnya kusnadi kalau melok gawe wang wajaya. Umak ngan tuh wuduk ke bukan ngan wuduk, ya Allah ketawa cekiki kan aku. Lengat kalau ilmu selama ini. Nah itu ya manusia biasa. Jamaah sekarang sekalian, barang siapa yang benar permulaannya walau tergelincir atau terjatuh dalam pertengahan perjalanannya, akan dapat kembali semula walaupun terpaksa menempuh berbagai kesulitan dan kepayahan. Jangan dikira ya orang makrifat tuh manis-manis bercerita, bertemu Nabi, bertemu apa-apa, petunjuk ya. Pahit. Kalau manis bisa cerita, ya pahitnya itu baik kita cerita. Makanya sekarang ini aku udah agak pelit nerima murid. Kalau benar-benar menjadi pengen dituntut menjadi murid Allah Rasulullah melalui wasilah perantaraan kami ke Kutes dulu. Ku cerita yang pahit-pahit. Kalau dia laju, bagus. Kalau dia mundur, kata cerita lagi. Baru mandek tobat, belumlah baiat. Motor jamik dealer, nih belum menjaku. Padahal Allah sehelu, assalamualaikum ya Allah. Kalau ngerti ya tak?
Karena apa? Ilmu arifat, ilmu para nabi dan rasul. Innama yuwaffas sabirun bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang yang sabar tidak terikin, tidak gitu, tidak terbilang. Mudah ngomong sabar tuh, ikhlas sabar, ikhlas sabar. Sekarang aku praktek deh. Nah, Kusnadi ya Allah, sabar tak kau? Celakaan gitu motor rumah kau kami ambil. Sabar tak? Mana lah haula itu? Pada sudah berzikir masih masuk siring, kecelakaan kemarin. Makanya anak ceramah tak perlu cerita lain aku dewe, karena praktek langsung. Makanya kunci iman itu ikhlas, kunci takwa itu ikhlas. Kunci iman dan takwa, kunci iman itu adalah sabar, takwa ikhlas. Mudah diucap, ribuan orang bisa ngomong ceramah, tapi belum tentu dia lulus ketika dia diuji oleh Allah. Ada yang bertanya, apakah seorang kekasih Allah, wali Allah, aulia Allah itu bisa bermaksiat? Bisa. Karena bedanya Nabi Rasul itu maksum. Beda dengan si A. Kalau si A Ismaili yang 12 itu imam mereka 12 maksum. Kalau kita Ahlussunnah Jamaah, kati yang maksum hanya Rasul, hanya nabi-nabi yang maksum, terutama Rasulullah Nabi Muhammad. Setinggi-tinggi pangkat wali, walaupun raja wali, dia mahfuz, terjaga, dijaga. Suatu saat misalnya dia melakukan kesalahan, cepat kembali, cepat sadar. Beda dengan orang-orang biasa. Karena itulah Nabi SAW berpesan, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal ibadah tergantung pada niat. Tiadalah dikatakan niat itu melainkan pada permulaan amal. Jadi kita dakwah, diri ke pesantren, apapun. Intinya karena Allah, tergantung niat. Kalau niatnya dari awal salah, ya sudah, akhirnya salah. Kalau niatnya baik, insya Allah hasilnya akan baik. Karena Allah. Ada di kalangan para salib yang menempuh perjalanan ini dengan niat untuk mendapat kelebihan dunia seperti kasab, dapat ilmu laduni, hendak berubat, dan sebagainya. Banyak salah niat, Pak. Yang masuk toreko, pengen jadi wali, pengen sakti, pengen pacak ngerukiah. Salah alamat, salah niat. Tujuan kita bertasawuf bertoreko itu agar kita dekat dengan Tuhan, kenal diri, kenal Allah. Mana kita duduk bersanding dengan Allah, berakhlak yang mulia, membersihkan hati. Bukan nak punya nyari kesaktian. Kalau nyari kesaktian salah alamat, Ibrit lebih sakti dari kita. Sedangkan seorang saleh ketika meletakkan kakinya pada perjalanan ini, tiada tujuan melainkan untuk mensucikan jiwa. Jiwa itu Pak nafsu. Termasuk puasa, rangkaian amalia Ramadan itu mensucikan jiwa kita yang dulu pernah bersahadat di alam ruh itu. Sehingga benar kehambaannya pada Allah, jangan salah. Sedangkan Rasulullah lagi hamba, subhanalladzi asra bi abdihi, hamba. Jadi maksimalkan kehambaan kita itu. Ini ngaku Tuhan. Nah, di mana letaknya itu? La ilaha illallah. Hendri Kusnadi tak ada, yang ada hanya Allah. Kalau ada Hendri, ada Allah, dua pun syirik, termasuk dalam sholat. Yang harus tegak dalam sholat Allah, bukan Hendri, bukan Adam, ini syirik. Ini pikir kemana-mana. Ini keras, ilmu hakikat ini. 40 setan goda kita dalam sholat itu. Baru takbir bikin kemana-mana. Makanya kita latihan, sholat 5 waktu itu latihan. Kalau sudah dapat khusyuk itu, insya Allah bisa 24 jam hati bergetar, berputar, berzikir. Naik turun napas, latihan. Jadi, ini kami ajar zikir napas ku Allah tuh. Bener, tak salah. Umat kemarin, tak baca lagi dengan hidung. Ditaruh kaca oleh ayah. Kan kalau kita normal, kan taruh kaca, kan ada uap kan. Ini. Anak tuh dapat firasat. 3 hari, mulai Senin, Selasa, Rabu, menung, tapaku, sedih be. Ngapo ji istri aku kan sampai nunggu di klinik. Abin, dah tahu lah Mek juga. Aku ni ingat mati be dalam 3 hari ni. Mungkin terbaca status abadi WA. Wah Henry, merasa Pak Abu ku kirim juga jenggot sudah memutih. Itu tuh Pak Abu. Aku dah ingat mati deh perasaan aku tak. Ni juga aku nak gilo aku ni. 3 hari tu. Tak ngerti tak? Kau tak batin nanti anak tua tak? Tu kandung. Tak
Senin, Rabu, Kemis. Jumat ditelepon oleh orang tua, dah ayah adik-adik kan. Siap-siap nang jaya umat ngecak datangnya tak lama lagi. Maka ku tahajud munajat sama Allah, ya Allah jangan kau ambil dulu umatku. Karena ada amanah. Sabtu ini bawa jamaah dari Sugen banyak, orang 50 ya kemarin tuh kan. Nak ziarah. Kalau terserah itu amanah suatu naik kita serah engkau ya Allah. Ternyata dikabul Allah, didengar Allah doa nah. Rio hari Ahad hari Minggu ini biniku begawi masuk 8 balik jam 3 kejemput heboh di grup WA keluarga. Alang mana Kak Kusnadi jadi pengacara yang pernah sama aku di sini dulu kan. Aduh di Palembang kan bininya. Cepat Kak beringkas, bukan kemas aja. Umat dan sekarat. Melok mobil aku be. Jalan jahat pulo. Alhamdulillah berangkat jam 5 dah berpikir panjang cuma baju 5 setel. Anak bini udah aja dak. Dak baca. Orang tua dulu kan. Kalau ngajak anak bini nak beringkas nak berkemas-kemas kan lama pulo kan. Alhamdulillah nyampe lah jam 1 malam. Ini Pak karunia besar. Sesungguhnya Allah sesuai persangka hamba benar dibuktikan oleh Allah di lapangan. Malam Selasa, hari Senin pagi aku ditidur ikat umat dapat petunjuk nalkin umat ternyata itu ya Allah. Pemimpi Saizuddin Nur itu. La ilaha illallah, anak tertidur, telunjuk anak tercancang saya ini. Berlari kalau setan iblis perasaanku. Zuhdin Nur, umatku Nur Siah. Jadi keluarga-keluarga di Belgalo yang dari Tulung Selapan, yang dari Kuala Lumpur, Sungai Lumpur, yang dari Sungai Jeruju, yang dari Selubung Hitam, pokoknya selalu hadir galo. Tak baca umat tu adik tinggal dewean. Tinggal dia dewek. Pendek cerita, alhamdulillah jam hari Senin sebelum jam 6 maghrib, jam 6 pas umat kembali ke rahmatullah. Abah sama ayah mentalkin dan adik-adik kami 6 beradik keponaan seluruh keluarga-keluarga itu kumpul galo. Nak bertanya, jarang, agak langka mau leceh itu ya. Langka ya? Ini karunia harus syukur. Kami 6 beradik aku anak tua nunggu umat galo. Nonton sampai keluarga di Medan video call bay. Adik baru balik umroh, adik ipar gua. Nah itu ya. Jadi aku cerita apa adanya. Alhamdulillah hari pertama takziah Nigo sampai nuju baru balik Palembang. Jadwal aku hari pertama Ramadan itu kenjuk ke kawan galau. Kati urusan. Aku bukan nak nyari duit dakwah itu. Alhamdulillah. Diganti Tuhan 2 kali lipat jadwal. Tak pernah aku ada minta ini, minta mencetak uang macam. Nah itu caranya. Lulus kau hambaku ya Allah. Ujian itu. Kamu mendahulukan orang tua, anak berbakti. Ingat. Iza mata ibnu Adam in qata amal illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila anak cucu Nabi Adam akan terputuslah seluruh amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Pertama, amal jariah, sedekah jariah. Ilmu yang bermanfaat. Abah Hendi tak kati harta, rumah lagi tak kati. Cuma aku titipan Tuhan ilmu ku sampai ke inilah sedekahku. Cara aku nyantun yang belum kenal Allah yatim piatu secara hakikat. Inilah. Kalau kamu amalkan, jamaah amalkan, sama be pahalanya. Luar biasa. Yang ketiga, waladin salihin yad'u. Doa anak yang soleh, soleha yang mendoakan kedua orang tuanya. Makanya alamnya anak jadi imam kemarin. Umat meninggal kemarin. Tembus ke ars tanpa perantara lagi. Itu doa yang soleh-soleh. Tapi wallah alam kan doa yang salah-salah. Nah itu kan. Dan juga kita tidak boleh bangga dengan kesolehan kita. Ada kemarin, pernah aku cerita sini belum ya, tempat lain. Yang sholat Jumat. Habis sholat Jumat datang seorang laki-laki dengan istrinya. Tamat-tamat pesantren, tidak usah sebut pesantrennya. Preman Tangguh Buntung. Dapat nomor anak dari anak-anak di Riyadh itu. Apa dia Pak? Kena kanker stadium 4, minta ruqyah. Stadium 4. Kalau izin dokter tidak panjang umur dah. Kemana-mana bawa kantong. Kantong tai itu. Baru nak bertobat. Aku nak puasa Ustaz. Bulan Ramadan nih. Coba tahu pendek umur Ustaz. Sudahlah banyak cerita aja ku. Bapak nih darah daging zahir batin kotor galau aja ku. Benar Ustaz, aku jujur Ustaz. Segala maksiat, zina, nodong, bunuh wong pernah galau.
Cok ingat cerita yang 100 wong dia bunuh ya. Dah kati gendam 100 itu. Pintu tobat masih terbuka lebar walaupun dosa bapak setinggi gunung, ampunan Allah seluas samudra alam semesta aja kok. Nangis bapak itu. Siapa tahu bapak sebelum Ramadan di bulan Ramadan nih, walaupun dia ada pacak puasa karena sakit, bayar fidyah, aku buntu pula, bingung aku kan. Uang ini banyak dosa, buntu pula kan. Nah sudahlah dengan sedekah banyak senyum bayar aja kok. Dengan apa silaturahim. Kenapa? Silaturahim pecah manjang ke umur, keberkahannya. Man arada, kaget kita Idul Fitri kan. Man arada ayub satalau fi rizqihi wa yumsa'lau fi asfal yasir rahimah, kata Nabi. Barang siapa yang ingin dipanjang ke umur, diluaskan rezekinya banyak-banyak, bersilaturahim. Tapi takdir itu kan ada dua, ada mubrob, ada mu'allak. Ada takdir yang tak pacak dirubah lagi atau tidak bisa dirubah lagi, ada takdir yang bisa dirubah dengan doa. Ulama tasawuf mengatakan, ada bertanya, apakah umur bisa dipanjangkan? Ada mengatakan bisa, ada mengatakan tidak bisa. Tetapi ada yang mengatakan bisa itu apa? Keberkahannya. Dipanjang ke Tuhan keberkahannya itu. Makanya ada doa, Allahumma tawil umurana. Ya Allah panjang ke umur kami, wa sahih ajsadana, sehatkan jasad kami, wa ilal khairi akribna, dekatkan kami kepada kebaikan, wa anis syarri abidna, dan jauhkan dari keburukan, waqdi hawaijana, tunaikanlah ya Allah hajat-hajat kami, min hawaijid dunya wal akhirah, wa dunia pun akhirat. Baca doa itu dipakai, maksudnya keberkahannya, anda lebih sepakat itu. Tapi rahasia Allah, kalau ada namanya ke umur kun fayakun, mungkin kena gitu kan. Allah kan maha, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah tuh maha kuasa atas segala sesuatu. Jamaah sekalian kan Allah Ta'ala, jadi segala kelebihan yang Allah berikan kepada kita itu jangan kita akui punya kita, itu titipan Tuhan. Contoh ada seorang ulama di Indonesia ini, dulu kalau berdoa banyak yang nangis masuk anak ngepen ketika poligami dan istri tidak ridho, lengket. Aku pernah bertemu, tidak nyetrum lagi. Ustadz Arifin Ilham beda, apa bini 3 masih sampai meninggal masih nyetrum. Tapi sayang keberkahan ditarik oleh Allah, yayasannya banyak berebut warisan. Kami mengutamakan warisan Azikro Sentul. Itu contoh. Pada masa yang sama, hendaklah dia mengosongkan dirinya menjadi memakai sifat fakir dan pengemis di hadapan syekhnya. Di dalam toreko itu seorang murid itu ibarat mayat di depan orang mandikan. Ini dah, aku sudah ngalami model cak ini, murid kurang ajar banyak nih. Lupa dia pacak mak itu tuh berkat doa siapa, jalan siapa. Bagi kami kata urusan. Kami tak butuh murid. Nyampaikan bukan aku nak nyari murid, maaf, beri ampun kepada Allah. Saya cuma melempar hidayah, nur cahaya. Ya, siapa yang dapat tarikan, alhamdulillah. Kalau kamu gelasnya cahaya, gelas kaca bersinar, dapat. Termasuk wadah kamu datang ke menampung ilmu Allah ini, wadahnya besar, dapat tampungan besar. Kalau wadahnya kecil, lah bocor pula, ya sudah, tidak dapat. Aku per-peran deh, lama saya soal tinggal di sini dulu kan. Tak baca hidayah itu mahal. Umpaman Rasulullah tidak masuk Islam, apalagi cuma Henry. Berarti kita ini fakir, banyak bergantung kepada Allah segala sesuatu. Manusia ini hanya asbabnya makhluk itu. La haula wala quwata. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Nah, dikit lagi ya. Ini satu pasal ini, panjang. Maka pada masa yang sama hendaklah dia mengosongkan dirinya menjadi memakai sifat fakir dan pengemis di hadapan syekhnya. Dia tidak memiliki apa-apa, melainkan sangat berhajat pada bimbingan saya agar cepat usul sampai kepada Allah. Maka zaman sekarang Pak, maaf kata seorang kiai dari Suryalaya, seorang wakil talqin dari Aba Ano. Zaman sekarang ini kalau di masyarakat awam banyak yang berbicara Ustadz Kiai cuma berbicara pahala. Sedikit sekali ulama yang berbicara bagaimana usul kepada Allah. Sedikit. Cak mano syahadat kita terima oleh Tuhan. Makanya ibadah itu jangan seperti pedagang.
Fatihah itu dikawinkan dengan al-ikhlas. Ibadah terima Allah yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budu mukhlisin, kosong tanpa pabrik. Kenapa di Quran itu ada hadis, ada firman Allah pahala bidadari, ada hadis dhaif sekian ribu pahala, itu untuk memotivasi. Boleh. Ibarat anak kecil nak diiming-iming permen, hadiah, dibeli ke apa, ulang tahun dibeli ke apa, nak kau puasa Ramadan ini setengah hari jadilah atau sampai jam 4, kaget kau belikan ini baju lebaran. Itu. Jadi kalau umur kita 45 masih seperti itu, maaf ya simpul ke dewek. Maksud Abah Hendri bukan ngecik ngerendahkan, bukan. Bagaimana ibadah kita, rohani kita, spiritual kita naik. Jadi S3, jangan lagi tingkat SD. Itu maksud anak. Jangan salah memahami. Ini tak kadang-kadang tuh. Setiap anak ngajar pasti banyak gagal paham. Pak Hendri sok suci lah, salah niat lah. Fitnah di mana-mana. Woi, kalau tak ngerti diem, bertanya, jangan sok pinter. Pedio kena tuh. Termasuk kalau berdakwah, jangan berharap ini, wah dia menerima amplop. Oh, ini ngomong di duri. Maksud apa tuh? Bukan awal menerima amplop, pasang tarif yang haram itu. Kalau ngenjuk, ambil pian puluh. Rezeki dari situ berarti. Aku tak kira. Nah itu. Kau nak undang aku 1 batang, tidak 1 batang tak datang. Nah ini maksudnya. Duluan luntal ke neraka, ulah masuk namanya, komersil sudah. Kan kadang memahami nyimpul ke dewek, awal tidak ngerti. Tak baca wadah kolbunya kecil, bocor pula. Ngomong di depan tak berani. Tak baca kalah kalau duduk berdebat. Tak siap dengan ilmu. Kalau menjentelmen ngomong depan yang terima ini. Ya ngomong diburi. Banyak itu. Jamaah sekalian, makanya berjalan dengan penuh rasa berdosa, bersalah dirinya hanya sang penghabis cinta ilahi. Justru itulah barang siapa yang benar permulaannya, maka benarlah pengakhirannya, bercahayalah permulaan pengakhirnya. Makanya kesimpulan kata Abah tadi, seorang yang ahli maksiat tadi itu nak bertobat. Ketika tobatnya benar-benar tulus karena Allah, dan Allah jawab, Allah ijabah, Allah ampuni dosa-dosanya yang banyak maksiat itu. Ingat cerita, kisah seorang pelacur masuk surga, pecah sepeling, ngenjuk anjing yang hampir mati kehausan di tengah padang pasir. Di mana letaknya? Nah, itu. Kita masuk surga itu karena ridho rahmat Allah. Jangan memandang seorang itu dengan pandangan mata, dia ini beliau. Dari mana sanad dia ngajar nih ustazah? Saya dulu pernah masuk penjara, Jorombengan di Pasar 16. Kedengar pernah mondok di Pak Jo itu. Baru sekarang dapat hidayah berjilbab. Ingat Bu, ibu-ibu rajin tadarus, rajin majelis kemana-mana, arisan, baca dengar ceramah. Jangan sombong, bapak-bapak juga. Tiap tahun pergi haji umroh. Ada teman saya, sibuk umroh karena nak bisnis, ketika tergoda perempuan cantik, balik ke tanah air berzina. Su'ul khatimah, hati-hati. Aku ingat ke baik, galak payah gak sudah. Sementara ahli maksiat seperti tadi, Allah buka pintu masuk surga. Ingat tolak ukur kita di sini, man akhiru kalam la ilaha illallah jannah, itu tidak mudah perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Jangan bangga kita sudah ahli ibadah, puasa tiap tahun, puasa Senin Kemis dan semua. Jangan bangga. Seharusnya kita itu, makanya dalam kitab Al-Hikam, cintailah dosamu, bencilah amal ibadah. Maksudnya itu, lebih baik kita terkenang setiap detik, setiap saat seorang pendosa. Anggaplah orang lain itu lebih mulia dari kita. Kita paling banyak dosa. Dibanding kita sudah merasa lebih suci dari orang lain, sudah banyak ibadah. Jadi dalam kajian ini, kadang-kadang Tuhan nongkrong kematian ini, betul, bekal. Yang mana? Bekal yang Allah ridhoi. Ya ini saja, mudah-mudahan bisa diterima walaupun sedikit, tapi lumayan. Ini pengalaman hidup yang disampaikan. Jadi bisa menjadi intan brilian, emas, pelajaran ibrah untuk kita semua. Setiap kejadian, walaupun diri kita sendiri itu pelajaran. Bisakah mengambil pelajaran? Fa'tabiru ya ulil absar, kata Allah. Ambillah ibrah pelajaran, wahai orang-orang memiliki pandangan. Apa itu? Dengan mata hati.
Makanya kata Abah, mulai belajar melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga. Belajar melihat dengan mata hati, ngebasiroh dengan rasa. Kalau kita nyakiti hati wong, cubit diri sendiri sakit, tak mau itu wong lain. Ujinya puaso. Tapi lapar haus baik, ngantuk capek, hilang pahala. Dak katik nilai puasanya. Nah itu. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jilani, banyak orang yang berpuasa hakikatnya berbuka. Sementara orang tak berpuasa hakikatnya berbuka, hakikatnya puasa. Saya tidak rajin puasa tapi dia akhlaknya bagus. Nah itu. Tapi lebih bagus benar-benar puasa dan juga sehakikat puasa. Itu baik. Mungkin di sini bulan apa namanya, kita mudik ya. Insyaallah mudik ke kampung halaman masing-masing bagi punya dusun. Pada hakikatnya mudik bukan tempat kelahiran kita. Itu numpang jasad baik. Aku kelahiran turun Selapan tapi keluarga di Cengal. Mudik hakiki itu kemana? Itulah maka aku tanya, duluan balik mati mau balik. Nah mudik kita balik itulah. Tidak tahu alamat. Kalau kita sudah tahu alamat, teringat, tidak? Nah itu. Ada sopirnya melok kendaraan siapa nak mudik itu, tidak? Itulah perumpamaan kita nak balik ke rahmat Allah tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali ke rahmat Allah. Tidak setiap yang mati, yang balik tahu jalan balik. Belum tentu balik ke rahmat Allah. Almarhum, almarhumah belum tentu dapat rahmat Allah, itu kan doa. Kalau sudah jelas-jelas mati mata jelit, masih rahmat Allah tak? Nah itu. Makanya sayangi diri. Aku niatnya saya tuh ke pengalaman nyato, waktu aku udah meninggal. Itu. Makanya kadang-kadang kita ini kedewasaan seseorang itu bukan lihat dari umur, lihat dari kedewasaan. Boleh jadi umur 100 tahun, tapi dia dewasa dalam mengambil tindakan. Berpikir sebelum bertindak. Kadang-kadang umur 75-80, tingkah laku cak budak kecil, masih nyawer bidun pucuk organan. Nah itu. Jadi inilah Pak, nasihat berharga. Marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, nashhadu an la ilaha anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang lain boleh pulang, sekitar 2-3 orang aja absen. Ya, sama-sama. Sama-sama.